Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Elpandi Rusman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan review artikel jurnal berjudul The Bugis Makassar Diasporas karya Leonard Andaya. Artikel ini diterbitkan dalam Journal of the Malaysia Bridge of the Royal Asiatic Society, volume 68 nomor 1 tahun 1995. Artikel ini membahas fenomena diaspora masyarakat Bugis dan Makassar pada abad ke-17 hingga ke-18. Pada masa itu, Asia Tenggara mengalami perubahan besar akibat perdagangan rempah, ekspansi kolonial Eropa, serta konflik politik lokal. Situasi ini memicu perpindahan penduduk dalam skala besar. Salah satunya adalah migrasi Bugis dan Makassar dari Sulawesi Selatan ke berbagai wilayah lain di Nusantara dan Semenanjung Melayu. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan latar belakang terjadinya diaspora, membandingkan pengalaman migrasi Bugis dan Makassar, serta menganalisis faktor-faktor keberhasilan maupun kegagalannya. Metode yang digunakan adalah kajian sejarah komparatif dengan memanfaatkan sumber arsip VOC Belanda, catatan Inggris, kronik Melayu, dan tradisi lisan Bugis Makassar. Ada dua temuan besar dalam artikel ini. Yang pertama, diaspora Makassar yang terjadi setelah perjanjian Bungaya tahun 1667 cenderung gagal. Hal ini disebabkan oleh tingginya status bangsawan Makassar yang sulit menerima subordinasi dari penguasa lokal, sehingga menimbulkan konflik, misalnya di Banten, Jambi, dan Mataram. Kedua, diaspora Bugis justru relatif sukses. Mereka mampu membangun komunitas di Johor, Riau, Selangor, dan Sumatera. Kesuksesan ini dipengaruhi oleh sikap yang lebih fleksibel. Peran mereka sebagai perantara perdagangan dan politik, serta pembentukan pemerintahan diaspora melalui sumpah setia dan perkawinan politik dengan elit lokal. Artikel ini memiliki beberapa kekuatan. Pertama, analisis komparatif antara Bugis dan Makassar sangat jelas dan sistematis. Kedua, penggunaan sumber yang beragam membuat penelitian ini kaya data dan perspektif. Ketiga, kontribusinya penting bagi kajian sejarah migrasi Asia Tenggara. Namun demikian, terdapat kelemahan. Fokus artikel lebih menekankan pada elit politik, sehingga peran masyarakat biasa seperti perdagangan kecil, nelayan, atau perempuan kurang tergali gitu. Selain itu, sebagian besar sumber ini berasal dari arsip kolonial dan bangsawan, sehingga potensi bias tetap ada gitu. Artikel ini sangat relevan dalam konteks teori diaspora, migrasi, dan pembentukan identitas budaya secara praktis. Artikel ini membantu kita memahami berbagai jaringan sosial, perkawinan politik, dan strategi adaptasi berperan penting dalam keberhasilan sebuah komunitas perantauan. Bagi studi sejarah dan ilmu sosial, tulisan ini menjadi rujukan penting untuk melihat dinamika hubungan lokal dengan kelompok migran. Berdasarkan analisis, artikel The Bugis Makassar Diasporas
layak dijadikan referensi, karena artikel ini tidak hanya memberikan gambaran komprehensif doang gitu mengenai sejarah diaspora, tetapi juga menunjukkan perbedaan strategi dan hasil antara dua kelompok etnis yang berasal dari wilayah yang sama. Nilai akademisnya juga tinggi, baik untuk memperkaya kajian sejarah Asia Tenggara maupun untuk menjadi dasar penelitian tentang migrasi dan identitas budaya di masa kini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.